Shalom. Puji Tuhan, senang kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hidup seirama dengan Tuhan. Kalau seirama itu enak didengar, enak dirasakan. Tapi kalau seandainya musik bermain di kunci A, saya mengangkat pujian di kunci yang D, tentu nggak nyambung begitu. Tapi kalau kuncinya A, maka kita menaikkan lagu dengan nada A, maka masuk suaranya enak. Tapi kalau tidak, tentu kita akan tutup kuping dan semua tidak dapat menikmati yang ada. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayat yang ke-8 dan 9, dua ayat ini kita baca bersama-sama. Sudah siap dengan Alkitab ataupun gadget ataupun yang ada di depan ya? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya mengingatkan kepada umat Israel apa yang menjadi pesan Tuhan, bahwa rancangan dari Allah itu tidak menjadi rancangan dari umat Israel. Jalannya Tuhan tidak menjadi jalannya orang Israel. Ada satu gap, ada satu jarak yang begitu tinggi, perbedaan antara apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau. Nah, hidup seirama dengan Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Kita seirama dengan sesama aja sulit. Jangankan sesama jemaat GBI Gunung Sahari. Hidup seirama dengan pasangan kita aja juga susah. Kadang kita sering ribut, nggak cocok, kita salah paham. Kita maunya begini, dia maunya begitu. Ada perkara-perkara yang simpel aja, kita pengen pergi, yuk makan bersama keluarga, kita pengen pergi makan yang ini, tapi dia kepengennya makan yang itu. Jadi kadang kita ini mengalami kesulitan untuk dapat sejalan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa seirama dengan Tuhan. Nah, pengertian seirama itu perlu kita pahami dulu. Enggak main ya? Oke. Nah, pengertian seirama akar kata dari irama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya salah satu pengertian dari irama itu adalah gerakan berturut-turut dengan teratur atau secara teratur. Kalau seirama berarti satu gerakan berturut-turut secara teratur. Kalau kita perhatikan ada gerak jalan, kalau angkatan bersenjata itu, baik TNI maupun Polri, kalau dia ada satu upacara kita salut, ataupun yang membawa bendera, gerak jalan mereka, langkahnya itu kanan-kanan. Coba kalau kita lihat ada satu yang langkahnya kanan, yang satu langkahnya kiri.
itu pemandangan yang tidak indah. Pasti akan ditegur. Dan lain kali tidak akan dipakai. Tapi kalau kita lihat begitu banyak orang, tapi dalam perjalanannya dia seirama kaki kanan dan kaki kiri sama, maka dia satu kelihatannya. Jadi bicara tentang hidup seirama dengan Tuhan itu berarti bagaimana kita menyatukan gerakan kehidupan kita. Hidup itu adalah perjalanan. Hidup itu adalah gerakan. Semua kita hidup itu dinamis. Selama hidup, maka kita pasti dinamis. Kita tidak hanya begitu saja, tapi ada perjalanan yang kita kerjakan. Nah, dalam perjalanan kita itu bagaimana supaya kita menyatukan perjalanan kehidupan saya dan saudara itu dapat sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup seirama menyatukan gerakan kehidupan kita dengan Tuhan agar kita dapat sejalan, searah, setujuan dengan Tuhan. Enggak yang satu mau ke Glodok, yang satu pengen ke Plaza Senayan. Bedanya jauh banget. Yuk kita pergi ke Ancol, tapi yang lain pengennya ke Taman Mini. Bedanya jauh. Tapi kalau kita sama-sama, kalaupun tujuannya pun sama, mari kita coba berusaha supaya jalannya juga sama. Sebab kemungkinan kita sampainya berbeda kalau kita menempuh jalan yang berbeda. Betul kan? Yang satu bisa duluan, yang satu bisa belakangan. Tapi kalau kita sejalan, searah, setujuan, cepat nyampe. Kalau kita lihat video yang diedarkan, kereta api yang begitu panjang gerbongnya. Belum lama ini saya baca atau saya lihat di videonya. Itu di Cina, biasanya Cina memang teknologinya luar biasa. Nah itu gerbong kan berjalan, sekalipun begitu banyak di belakang gerbong barang, tapi akan tetap bisa sampai. Daya tariknya cepat. Dibayangkannya lokomotif yang di depan itu narik di belakang itu kan rentetannya panjang banget. Tapi karena dia sejalan, searah, setujuan, di antara gerbong-gerbong tadi, maka akan tetap lancar. Perjalanan kehidupan saya dan saudara akan berjalan lancar, akan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Gereja ini juga akan bisa berjalan lancar, seandainya setiap kita dapat menyatukan gerakan kehidupan kita ini, segala yang kita kerjakan ini, itu seirama, sejalan, searah, setujuan. Sehingga ketika satu lokomotif gembala katakan seperti ini, maka yang lain akan terus berjalan mendukung dan itu perjalanannya baik. Tapi kalau enggak, ada gerbong yang malas di belakang dia stuck. Kita harus tarik tenaga lebih kuat lagi dan lama-lama kita kelelahan. Kalau kelelahan, gerbong berhenti, belakang berhenti, nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Perjalanan Israel juga begitu. Jarak tempuh antara tempat dia berpijak saat itu dengan negeri Kanaan, itu nggak perlu berjalan kaki sampai 40 tahun. Bayangkan berjalan sampai akhirnya ada banyak generasi awal yang ikut seharusnya bisa sampai ke tujuan. Generasi itu tidak nyampe. Mati dalam perjalanannya. Karena enggak seirama. Banyak keluh kesah, dipatok ular sama Tuhan kirim. Dibinasakan.
Tapi kalau kita sejalan seirama, maka nyampainya akan lebih cepat dan dipastikan pasti sampai. Nah, banyak orang Kristen itu ngakunya Kristen tapi kehidupan kita itu tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang seharusnya. Pengertian Kristen pertama kali kata Kristen itu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, ajaran baru dianggap mereka. Karena ada satu ajaran yang berbeda dengan ajaran Yahudi. Maka kelompok orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus pada waktu itu, orang-orang yang hidup seperti yang diinginkan oleh Yesus yang diajarkan, itu disebut kelompok orang itu adalah Kristen. Itu pertama kali kata Kristen yang disebutkan bagi orang yang ikut Yesus di kota Antiokhia. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26. Nah, pengertian pengikut Kristus itu sendiri artinya adalah orang yang merelakan. Ada orang yang mau rela. Kalau rela itu kan gak berat hati ya. Rela, ikhlas, mau, kemauan sendiri, gak dipaksa. Merelakan. Hidupnya, dirinya itu mengikuti bukan cuma hanya teori ajaran Alkitab, firman Tuhan, ajaran Yesus. Tapi juga kalau orang namanya pengikut, kalau kita lihat ada orang yang jadi pengikut satu penyanyi rock, dia pasti ikut-ikutan gayanya juga, begitu kan? Sampai fanatisme, begitu fanatiknya orang kepada orang yang ingin diikutinya, seluruhnya dia ikuti. Rambutnya dia potong juga sama, pakaiannya juga sama, gerakannya juga sama. Dia coba supaya bisa seperti itu. Nah, kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, sepatutnya juga seharusnya seperti itu. Seharusnya. Tapi ada gap, jarak yang membedakan antara apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita dengan apa yang seharusnya kita kerjakan menurut Tuhan. Nah, ini masih ada. Karena itu maka kita terus-menerus perlu belajar merelakan hati untuk ikut. Nah, jemaat ini dituntun mau diajar. Tapi kan seringkali susah. Kita pengen mengadakan ini, tapi yang kita inginkan adakan itu juga susah. Susah. Bahkan mungkin kita akhirnya memilih untuk tidak mengadakan, karena tidak ada kerelaan kita untuk mengikutinya. Itu baru perkara yang gampang. Apalagi yang Tuhan mau, itu susah. Enggak gampang. Karena adanya kehendak bebas. Kita punya pilihan. Kita bisa diberikan kewenangan untuk menentukan apa yang kita mau. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan tertinggi. Tapi untuk itu kan kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita pilih. Satu ketika sebenarnya kita lihat bahwa apa yang Tuhan kehendaki pasti tujuannya adalah yang terbaik. Nah, dengan demikian seorang pengikut Kristus harusnya dia akan menyesuaikan hidupnya. Bahasa Inggrisnya adjust. Kalau hidup kita tidak pernah menyesuaikan dengan situasi keadaan yang sekarang, kita akan ketinggalan. Teknologi sekarang canggih banget. Zaman sekarang ini anak-anak kecil aja udah bisa main handphone. Betul. Tapi kalau dulu hanya orang dewasa yang main handphone. Mereka menyesuaikan diri dengan teknologi. Bahkan kadang anak yang menyesuaikan itu bermain, bergaul dengan handphonenya jauh lebih pintar daripada kita.
Sampai kadang kita yang orang sudah tua, minta anak-anak muda, tolong dong yang ini disettingin dong, tolong diatur gini. Kenapa? Karena kita tidak menyesuaikan. Nah, hidup kita juga perlu menyesuaikan dengan Tuhan. Ya. Menyesuaikan, menyatukan dan menyamakan gerakan hidup agar selaras, sejalan, searah setujuan tadi yang dikatakan. Supaya kalau kita mengaku ada Tuhan di dalam hidup saya, maka firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang keberapa? Pasalnya yang ke-2, ayat yang ke-6. Firman-Nya berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada, saya ada, di dalam dia, di dalam Allah, di dalam Yesus, maka saya wajib hukumnya. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus telah hidup sedemikian rupa, maka kalau kita jadi pengikutnya dan kalau kita percaya Yesus ada dalam diri kita, seharusnya kita bisa mengikuti jejak langkahnya Tuhan. Karena itu Yesus selalu berkata bahwa kalau aku bisa melayani, tujuannya apa? Aku yang adalah Tuhan mau melakukan yang demikian, apalagi kamu. Aku meninggalkan teladan bagimu supaya engkau mengikutinya. Jadi sebenarnya akan lebih mudah kalau kita sudah dapat contohnya. Kan kalau kita dapat contekan itu paling enak kan. Kalau kita belajar ada contekan itu mudah. Begitu. Tapi kalau nggak ada contekannya susah. Nah Yesus itu contekan kita. Dia kasih gambar kehidupan yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kita sebenarnya lebih gampang aja coba. Kiblat kita, pikiran kita, semuanya itu yang kita lihat adalah kita contoh itu persis seperti yang Yesus mau. Nah persoalannya kita itu nggak seirama dengan Tuhan itu adalah ini akar masalahnya. Apa masalahnya? Kebanyakan orang tidak membuat rancangan Tuhan itu menjadi rancangannya. Visinya yang Tuhan mau itu menjadi yang saya mau. Itu akar masalahnya. Sehingga cara kita untuk mencapai tujuan, visi, apa yang Tuhan mau, dengan saya mau, tentu beda. Saya maunya pergi jalan-jalan hari Minggu, tapi Tuhan maunya saya ibadah. Maka cara saya dari rumah akan berbeda. Saya persiapkan kalau kita jalan-jalan mau kemana itu yang sudah lama kita nggak pergi di puncak itu, apa itu ya, yang banyak rumputnya itu kebun. Kalau di Bogor kan kebun raya ya, gitu. Apa? Cibodas, iya Cibodas. Udah lama banget kita nggak ke sana. Nah, kalau kita pengen ke sana, persiapan kita kan, ya namanya jalan-jalan nyantai, bisa aja pakai celana pendek kan, pakai kaos. Ya, ada yang lebih santai lagi pakai sendal, tapi atau pakai sepatu, tergantung kita maunya apa. Nah dari tata cara seperti itu aja kita persiapkannya sudah beda. Beda dengan kalau kita mau ibadah. Ya masa kalau ibadah yang dewasa pakainya celana pendek, pakainya kaos, beda. Wong saya mau masuk ke kantor polisi aja kalau pakai kaos tanpa kerah, itu namanya apa ya? Kalau kaos tanpa kerah itu, Hah? Oblong ya, oblong ya. Itu nggak boleh, gitu. Kenapa nggak boleh? Dianggap nggak sopan. Saya pernah ditegur karena saya berpikirnya mau ke ATM ke bank, tapi karena ATM-nya sehubungan ada di kantor kecamatan. Terus saya ada kebutuhan untuk ke counternya, saya disamperin sama satpamnya.
Pak, saya pakai celana pendek dan sendal. Ini kantor pemerintah. Kalau nanti atasan saya melihat, saya ditegur. Tidak boleh seperti ini. Saya harus keluar dari kantor itu. Enggak pantas. Nah, hidup saya dan saudara juga seharusnya bisa pahami seperti itu. Nah, rancangan Tuhan itu sebenarnya kita tahu, Yeremia 29 ayat 11 adalah rancangan yang bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan ya yang penuh harapan. Artinya, semua yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Sementara kita juga sebenarnya pengen kan yang terbaik buat hidup kita. Cuma sayangnya yang saya mau yang terbaik masih dalam ukuran saya pikir. Kebanyakan kita mengenakan pikiran kita, enggak mengenakan pikirannya Tuhan. Itu yang buat kita enggak lagi sejalan. Enggak ngerti maunya Tuhan ini, kita pikir cuma yang inilah yang terbaik. Niatnya sama, pengen yang terbaik. Tapi terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tata cara kita untuk mencapainya itu, yang satu kalau kamu naik bajai, sama yang satu kita pakai online itu, Grab atau Gojek atau yang lain, taksi, berbeda. Mungkin Tuhan pikir kalau engkau mungkin naik bajai, itu lebih berbahaya dalam perjalananmu ketimbang kamu naik mobil. Bajai kan terbuka. Saya punya jam pernah di jambret ketika saya naik bajai, udah lama sih, di daerah Grogol. Jambret karena terbuka dan saya di pinggir. Dan saya pakai tangan pendek, jamnya kelihatan. Nggak nyangka di jambret. Jam hilang. Nah, mungkin juga dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, Tuhan tahu, Dia lebih tahu daripada kita. Kalau kamu begini, itu tidak akan membuat yang baik, bisa mendatangkan kecelakaan. Padahal rancangan Tuhan bukanlah rancangan untuk mendatangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera sampai ke tujuan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi manusia itu seringkali gagal hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan rancangkan manusia waktu Dia jadikan manusia. Kenapa dikasih akal budi? Kenapa dikasih kehendak bebas? Agar yang ini tidak menjadi robot, tidak disetting Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Kalau robot itu sudah disetting, sudah dibuat seperti yang penciptanya mau. Jadi ada robot yang bisa melayani. Zaman teknologi sekarang ini banyak manusia diganti dengan robot. Di rumah sakit juga sama. Udah mulai banyak pakai robot. Tapi robot tadi akan melayani sesuai dengan yang sudah diset. Nggak mungkin dia akan keluar pilihannya sendiri. Tuhan bisa saja jadikan saya dan saudara maunya Tuhan, ya udah diset seperti itu. Tapi itu nggak nyenengin Tuhan, nggak nyenengin. Kenapa? Nggak ada inisiatif kita. Semua itu kalau cuma sekedar saya suruh Anda lakukan, itu normal biasa. Tapi kalau saya nggak suruh, tapi Anda mengerti yang saya mau, tiba-tiba itu yang dikerjain. Saya pernah makan bersama sama Ciamo itu. Saya masih ingat, itu kenangan buat saya. Bagi saya sih. Kita makan. Saya cuma nyebut, wah enak nih kalau makan pakai kerupuk. Nggak taunya dia pergi keluar, cari kerupuk dan beli kerupuk. Dan kerupuknya enak. Mana yang lebih senang? Ya senang banget. Kenapa? Ada inisiatif tanpa saya suruh, tolong dong beliin kerupuk. Tapi mengerti. Kemudian dibeliin. Wah, saya nggak akan lupa hal itu. Kenapa? Ada inisiatif.
datang dari pilihan kita. Kalau kita sama Tuhan juga kayak gitu. Allah berkesan sama kita. Dan kalau Tuhan berkesan, luar biasa. Satu ketika saya 2 minggu yang lalu ketemu dengan 2 orang, dan yang satu Kristen, yang satu Islam. Saya punya urusan dengan keduanya, masalah keuangan. Nah, kemudian saya sampaikan, kamu begini, yang saya harapkan kamu begini, dan seterusnya. Tapi singkat ceritanya, dia minta supaya Bapak doakan saya, Bapak doakan kami. Ya sudah, saya berdoa. Walaupun sebenarnya saya sedang bermasalah dengannya. Tapi saya doakan. Selesai berdoa, dia bilang, tangan saya merinding nih Pak. Saya nggak tahu dia merinding karena saya doakan. Saya minta maaf setelah saya doa, karena saya berdoa dengan cara saya. Anda Islam. Tapi seseorang mungkin mengalami sentuhan dengan doa kita. Nah, kehidupan kita, kalau kita juga mengalami banyak sentuhan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa merasakan bahwa Tuhan sebenarnya begitu baik. Jadi relakan hidup kita, ngikuti, supaya kita dibawa kepada kebaikan itu. Saudara, sejujurnya sebagai gembala saya berpikir, gimana bawa jemaat kepada kebaikan. Gimana ngajarin lebih baik. Karena itu kita pengen ngadain pemuritan. Saya sampai khotbahkan bahan pemuritannya. Tapi sampai sekarang belum ada yang daftar. Gak ada. Jadi saya pikir kok gak ada yang tertarik pengen diajar. Padahal kalau kita lihat-lihat di sini, kan saya udah bilang, saya kalau mau diajarin, ada yang mau ngajarin saya daftar, mau. Tolong ajarin saya. Karena saya pengen banget mengerti. Begitu juga kita harusnya dengan Tuhan. Tuhan buat saya mengerti. Kalau kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan satu ketika dengan judul mendengar suara Tuhan, kita akan coba belajar mengerti. Kesulitan kita mungkin adalah, Tuhan, saya pengen banget ngerti kehendak Tuhan. Saya pengen banget bisa tahu dan ngikutin maunya Tuhan. Tapi kadang saya bingung, saya nggak ngerti Tuhan maunya apa. Saya nggak ngerti, nggak dengar Tuhan, ini suara Tuhan atau bukan. Kadang itu jadi persoalan. Nah, satu ketika mungkin kita perlu belajar hal itu. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 kita akan pahami bahwa rancangan Tuhan itu sama Ibrani adalah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saya ada itu karena Tuhan. Dan saya jalani hidup saya itu oleh karena Tuhan, juga oleh Tuhan. Dan semua hasil kehidupan saya seharusnya bagi Tuhan juga. Dan bagi Dia. Seharusnya saya menghasilkan sebuah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Jadi saya, saudara dan saya itu adalah karena Tuhan punya kehendak di dalam hidup kita, punya rancangan di dalam hidup kita, agar kehidupan kita itu bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Kalau kita bikin sesuatu perusahaan, orang kita pekerjakan, maka yang kita pekerjakan itu kan kita mau dia bekerja bagi kepentingan kita. Bukan bagi kepentingan dirinya sehingga terjadi korupsi. Ngambil keuntungan buat diri sendiri sebanyak-banyaknya. Bukan buat keuntungan bagi perusahaan di mana dia bekerja. Sehingga terjadi penyimpangan demi penyimpangan. Hidup kita juga terjadi penyimpangan demi penyimpangan. Ada banyak yang Tuhan beri. Ketika kita belum diberkati, kita minta Tuhan berkati saya. Agar dengan berkat yang saya punya, benih yang saya dapat, saya bisa nabur.
Tuhan berikan saya kemampuan ini, agar dengan kemampuan yang saya punya, saya bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi waktu sudah diberikan, kita lupa bahwa itu seharusnya dikembalikan buat Tuhan. Kita kadang tidak memiliki waktu cukup buat Tuhan. Tapi kita menghabiskan waktu yang Tuhan beri. Kan kita nggak bisa ciptakan waktu. Tidak ada satu teknologi sampai saat sekarang ini sehebat apapun yang bisa menciptakan waktu. Semua orang hanya bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan beri. Tidak ada seorang pun yang bisa memperpanjang umur ketika waktu Tuhan sudah tiba baginya untuk kembali ke rumah Bapa. Tapi ketika kita masih bisa punya kesempatan, yang koma masih bisa hidup, yang sehat tiba-tiba mati, kita bisa lihat gak ada seorang pun yang bisa sebenarnya hidup menurut maunya. Tapi kalau Tuhan baik, selalu berkali-kali Tuhan cuma bilang, karena aku tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kiranya Tuhan Allah itu, kalau ayat sebelumnya, kiranya memperlengkapi kamu, saya dan saudara, dengan segala yang baik. Untuk apa? Melakukan kehendaknya, bukan melakukan kehendak kita. Tuhan kiranya mengaruniakan segala sesuatu, memperlengkapi segala sesuatu, supaya dengan kebaikan yang kita peroleh, kita mampu mempermuliakan Tuhan dengan maksimal, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus diingat, bukan oleh kemampuan hidup kita, atas anugerah. Karena Yohanes kemarin kita belajar itu, ya, segala sesuatu tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Hari ini apapun yang saya punya, semua kemampuan kita, itu dari Tuhan. Dan jangan korupsi, gunakan itu bagi kepentingan kita. Bahkan kita memutuskan tidak ada waktu buat Tuhan, karena saya punya cita-cita. Jalan saya, rancangan saya, bukan rancangan Tuhan. Ini yang keliru, salah hidup saya dan saudara. Pada akhirnya semua yang kita lakukan dalam hidup ini, kata Tuhan, engkau datang dengan telanjang dan akan kembali dengan tidak ada sesuatu yang kita create, yang kita ciptakan, yang kita buat hari ini dalam hidup di dunia, yang bisa kita bawa kepada kekekalan selain iman kita, tata cara hidup kita yang kita pertanggungjawabkan. Semua sudahkah sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Enggak di momen-momen ketika kita susah, kita pengen Tuhan agar saya mampu bisa mempermuliakan. Tapi ketika sudah diberikan kesenangan, seringkali orang paling gampang ketika dia sedang mengalami masalah, cari Tuhan. Lebih mudah ketimbang orang dapat kesenangan, segala sesuatu terpenuhi, untuk cari Tuhan. Dia suka lebih sering lupa sama Tuhan. Kita lebih suka mengikuti yang kita mau. Karena itu saudara-saudara, contoh kita belajar adalah dari Yunus. Sempurna contoh ini. Supaya kita bisa hidup seirama dengan Tuhan, yang pertama harus apa? Hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo
dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tuhan panggil pergi kerjakan, beritakan ke Niniwe. Tapi dengan pola pikirnya Yunus sendiri, dia memutuskan memilih jalan ke Tarsis. Berbeda jauh. Ditulis, "You melarikan diri dari hadapan Tuhan." Sehingga dalam perjalanannya terjadi banyak musibah. Yang gak cuma merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan pribadi kita tidak sejalan dengan Tuhan. Bisa berdampak kepada komunitas, bisa berdampak kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jika kita tidak sejalan dengan Tuhan. Yunus begitu. Kapal itu terombang-ambing, nyaris pada semuanya. Wah, udah buang muatan, udah apa segala macam. Tapi zaman dulu memang orang-orangnya rohani, ingat Tuhan selalu. Dalam upaya apapun juga. Sehingga ia berpikir siapa yang salah ini. Sampai akhirnya buang undi ketemu si Yunus. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Ketika Yunus berkata buang lempar aku ke laut, orang masih segan, jangan deh. Mereka masih berupaya dengan cara lain. Supaya Yunus nggak dibuang. Tapi nggak bisa selesai masalah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Akhirnya hal ini harus tetap terjadi. Dan kalau mau reda, lempar Yunus karena itu penyebabnya. Hanya ketika Yunus dilempar ke laut, badai kehidupan, badai di dalam laut, berhenti tiba-tiba. Mungkin hidup kita juga sama. Ada badai kehidupan yang kita alami. Ada banyak persoalan yang kita jumpai. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa semua ini harus terjadi? Atas penentuan Tuhan, Allah bisa mengerjakan semua ini. Tapi tujuannya adalah, masih bersyukur loh. Kalau seperti itu terjadi, Tuhan masih colek kita. Jangan kayak gitu. Yang paling menyakitkan buat hidup kita, kalau udah dicuekin Tuhan. Lu mau apa terserahlah. Lu mau apa terserah. Dibuat udah. Itu namanya anak gampang. Anak gampangan. Tapi kalau anak yang dikasih Tuhan, itu pasti barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu pasal 3 ayat berapa? 19 kalau nggak salah. Jadi kalau hidup kita itu banyak hal, coba pahami apa yang seharusnya kita ubah. Dengan begitu perjalanan hidup kita sejalan dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau enggak. Kita enggak cuma bisa menyanyikan lagu begini. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita cuma bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Terus apa lagi? Sebab hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Bener nggak kayak gitu? Terus suka-sukamu sambil nangis. Suka-sukamu. Kenapa?
Karena antara yang saya mau Tuhan dengan yang Tuhan mau, itu jauh berbeda. Tapi kita harus terus merelakan hati ngikut yang Tuhan mau. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan, kalau boleh. Yunus itu dipakai selalu menjadi perumpamaan menggambarkan Yesus. Tapi antara Yesus dengan Yunus terjadi satu perbedaan yang mencolok jauh, bagikan langit dan bumi. Yunus maunya dia, tapi Yesus maunya Bapa. Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bisa enggak sih mempercayakan Tuhan? Agar kita bisa seirama dengan Tuhan, perhatikan. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yunus tergolong seorang nabi walau tergolong nabi kecil. Tapi Yunus belum mengerti tentang Tuhan. Dia belum kenal Tuhan secara baik. Dia nggak ngerti kemauan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, di dalam kitab Yunus itu ada 2 perkataan yang diulang Tuhan. Dalam 2 kejadian yang berbeda. Tuhan bilang, Yunus, layakkah engkau? Pantaskah engkau marah kepadaku? Yunus bisa marah sama Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian rumah tangga yang juga berkata, pada waktu saya sangat senang dengan orang ini. Bahkan merencanakan pernikahan. Tapi dia terkena kanker paru-paru dan akhirnya diambil. Pada waktu itu saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan jahat? Tapi Tuhan mau katakan, layakkah engkau marah? Kalau aku tidak membinasakan ada 120.000 orang di kota Niniwe. Dan ternaknya banyak. Gak ngerti maunya Tuhan supaya tidak seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Selamat. Gak ngerti kemauan Tuhan. Gak belajar berempati dengan Tuhan. Tuhan punya rasa. Yang kedua Tuhan rasakan begini, dia kasih. Waktu dia udah kesel-kesel, masih Tuhan baikin untuk menghibur. Ya, Yunus dengan keadaan marah sama Tuhan dikasih pohon jarak untuk melindungi dia dari terik matahari. Tapi Tuhan kembali lagi coba uji lagi, diajar si Yunus agar Yunus seirama dengan Tuhan. Maka pohon jarak itu dimakan ulat, mati. Yunus marah lagi. Maka Tuhan katakan yang kedua, layakkah engkau marah Yunus? Layak, pantas kamu marah. Itu pohon kan pemberian aku. Aku kan yang menumbuhkan pohon itu. Kalau engkau aja marah atas pohon yang tidak engkau tumbuhkan, yang atas pohon itu yang atas kasih karunia Tuhan. Apalagi aku. You gak ngerti, gak empati. Kalau saya punya perasaan mengasihi semua orang. Ada 120 orang di kota Niniwe, akankah aku binasakan mereka? Sementara mereka berbalik dan bertobat. Berpuasa dan mohon belas kasihan aku. Kitab Yunus ditutup dengan demikian. Pernyataan kasih Tuhan kepada kota Niniwe, kepada manusia. Saudara-saudara, kita belajar, yuk berani percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mau menyesuaikan hidup seturut dengan maunya Tuhan. Sehingga lagu yang tidak hanya kita nyanyikan suka-sukamu, tapi benar-benar kita mau ngikut Tuhan. Jangan pernah saya selalu diajar Tuhan satu hal dan jadi remah dalam hidup saya. Adalah jangan pernah ukur Tuhan menurut pikiranmu. Saya selalu pikir, rasanya yang ini Tuhan gak mungkin bisa terjadi. Menurut pikiran saya. Apa yang saya hadapi, rasanya semakin jauh daripada apa yang harusnya saya harapkan. Rasanya gak mungkin. Tapi saya mendapat satu pencerahan
iluminasi, bagian dari salah satu mendengar suara Tuhan adalah jangan nilai Tuhan sekecil pikiranmu, sebatas akal yang cuma terbatas ini. Kita rasanya gak mungkin menurut pikiran, tapi bagi Allah mungkin. Yunus dibuang ke laut, rasanya gak mungkin dia bakal mati. Di situ banyak binatang buas. Dicaplok dengan atas penentuan Tuhan, katanya firman. Tuhan kirim itu ikan yang besar. Makan Yunus. Tapi gak dikunyah sama ikannya. Yunus tetap hidup di dalam. Dia menyadari atas penentuan Tuhan juga. Setelah Yunus menyadari, dia dilempar ke tepi pantai. Kita bisa lihat campur tangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yuk kita sesuaikan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita ada di ujung dari akhir zaman. Tapi mau gak perjalanan hidup kita ngikutin maunya Tuhan supaya pada akhirnya kita bisa sampai. Yang kedua, bagian akhir, bagaimana hidup seirama dengan Tuhan? Memberi hidup dipimpin Roh Kudus. Bahkan menjadi tawanan roh. Menjadi tawanan itu, di penjara itu kita kehilangan kebebasan. Ini ingat, kehilangan kebebasan. Banyak orang punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Dan akhirnya dengan kebebasan yang dia miliki, dia pengen buat ini, buat itu. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin roh, kita merelakan diri masuk di penjara. Jadi tawanan roh. Dituntun, Yesus itu dibantai. Seperti lembu dibawa ke pembantaian, Yesaya pasal 53. Kita bisa lihat Yesus itu contoh yang sempurna. Tapi Yunus enggak, melarikan diri. Dia enggak ikuti tuntunan Roh Kudus. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kalau dia ngikutin tuntunan Roh Kudus, maka kita bisa lihat Paulus berkata berubah hidupnya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, padahal di sana ada banyak orang Yahudi yang menentang dia, bahkan mau membunuhnya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus tahu, aku pergi ke situ, Roh Kudus minta aku ke sana. Tapi di situ ada ancaman nyawa bagi aku, Tuhan. Tapi aku tetap akan taat ngikuti yang Tuhan mau. Salibkan yang kita mau itu susah. Pemberian yang terbaik bukan yang lain. Pemberian yang terbaik adalah bagaimana kita merelakan pilihan kita yang terbaik menjadi pilihannya Tuhan. Kita pilih pilihannya Tuhan dan melepaskan hak atas kita untuk menentukan pilihan kita. Itu sulit dalam hidup ini. Sulit. Jadi harus merelakan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saya katakan sulit, bahkan teramat sulit. Tapi yang sulit ini harus kita kerjain. Sekali lagi saya diingatkan, seorang berkata pada saya, Koko sembuh dari stroke itu cepat banget. Saya cuma bilang spontanitas ngomong keluar dari mulut saya ini sama begini. Karena Tuhan masih mau saya urus di Gunung Sahari. Karena buat pikiran saya siapa lagi kalau bukan saya. Belum ada. Jadi Tuhan masih kasih saya umur, kasih saya bisa melayani. Saya cuma ingat di Gunung Sahari masih ada yang harus saya kerjain. Jadi saya dibuat pulih cepat. Bulan Januari saya sudah bisa melayani lagi kan. Udah mulai khotbah. Desember akhir saya datang ke gereja ini dengan membawa tongkat. Berdiri. Baru beberapa hari saya keluar dari rumah sakit. Dan itu pecah rekod buat saya. Selama ini kalau saya sakit, saya punya waktu untuk istirahat di rumah. Tapi waktu itu saya pikir, saya sadar. Tuhan, saya harus hadir.
saya ikut berangkat untuk ke gereja ini. Semakin saya mengikuti apa yang Tuhan mau, saya kerjakan semuanya dengan setia. Tuhan terus pulihkan hidup saya. Saya masih bisa bergerak, dulu kan saya begini. Kaku begini. Sekarang saya udah bisa jalan-jalan. Dulu saya tuh bangkunya udah sediain tuh, nganggur. Untuk saya bisa duduk. Saya gak kuat berdiri, paling kuat cuma 10 menit. Dulu rekor saya, paling saya lebih kuat berdiri daripada duduk. Karena itu saya coba latih. Gak mudah. Tapi saudara, slide saya terakhir. Kalau kita hidup seirama dengan Tuhan, ini dampak yang kita peroleh. Yang pertama adalah kita mampu bersinergi, menjadi kawan sekerja Allah. Kita diangkat levelnya sejajar dengan Tuhan. Allah punya rencana mengerjakan ini, kita jadi kawannya Tuhan, kawan sekerjanya Allah. Yunus diangkat kawan sekerja Allah. Yunus, beritakan apa yang aku pesankan ke kota itu. Karena kalau aku ini tidak lagi sekarang menggunakan cara dengan spektakuler audible dari atas berkata, "Hei, rakyat Niniwe, kamu sudah jahat dan bertobatlah." Tapi Allah pakai setiap orang dengan cara kemanusiaan sama. Kawan sekerja Allah. Karena itu kita mau siap melayani Tuhan, apapun juga yang Tuhan mau. Yang kedua, kita dapat hidup berkenan kepada Allah. Tidak semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dia kerjakan itu, Yunus kerjakan, ternyata 120.000 orang lebih, kata firman. Semuanya diselamatkan, bertobat. Jadi berkat besar. Kalau hidup kita, hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau tidak, kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Jangan pendam kemampuan kita. Jangan pendam apa yang Tuhan telah karuniakan hanya untuk maunya kita. Tapi relakanlah, kerjakanlah apa maunya Tuhan. Pasti kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dapat mencapai rancangan Tuhan yang tadi memberi masa depan yang penuh harapan. Fokus kita nggak cuma jalanin kerjaan kita untuk punya masa depan harapan menurut jalan kita, cara kita, rancangan kita. Tapi menurut cara Tuhan, ikuti jalan-jalannya. Dan yang terakhir, pada akhirnya kita dapat menyelesaikan hidup kita ini. Seperti Rasul Paulus yang berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Hanya karena ia ingin supaya dapat mencapai garis akhir. Memelihara iman. Supaya akhirnya aku dapat mahkota kehidupan. Finishing well. Selesaikan hidup kita pada akhirnya. Di hadapan Tuhan dengan baik. COVID semakin bisa mengganas. Selesai COVID mungkin ada kejadian yang lain. Yang bisa mengancam nyawa. Teman-teman saya banyak yang mendahului saya. Angkatan sekolah saya, alumni saya juga banyak yang mendahului saya. Rekan-rekan pendeta yang cukup saya kenal baik dan dekat dan mengenal saya juga sudah berangkat duluan. Kita tidak tahu sampai kapan kita punya kesempatan untuk hidup. Tapi pada ujung akhir kehidupan di mana kita akan menghadap Tuhan, apakah kita dianggap sudah finishing well, selesaikan semua dengan baik. Karena itu yuk mari kita kerjakan, belajar, sesuaikan hidup kita. Jemaat di sini baik-baik. Saya akui baik-baik. Hatinya baik. Tinggal modalnya dibentuk aja, diarahkan. Asal saudara mau relakan ikut apa arahan. Mau belajar taat ngikutin. Mau ini mau itu diajar. Kan Tuhan pakai dalam konteks kita bercoba ini. Pakai saya sebagai gembala untuk mengarahkan. Menjadi wakil Tuhan buat kita. Tapi yuk kita ikuti maunya Tuhan. Arahan Tuhan supaya hidup kita makin berkenan dan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.